Hikmah ya. Alda Hikmah. Kita mudah-mudahan sudah on cam semua dari kelompok 8 ya. Ada 5 ya anggotanya. Ya, sudah lengkap. Silahkan dilakukan persiapan hingga timer menunjukkan angka 20.00 baru presentasi bisa dimulai. Silahkan mempersiapkan PPT dan juga mic serta audionya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu selaku tim reviewer dan dosen pendari kami serta panitia. Baik, sebelumnya teman-teman saya akan mengecek sound terlebih dahulu. Saudari Alda, apakah saudari saya terdengar dengan jelas? Iya, jelas. Saudari Mega, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah terjelas. Saudari Risma, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Saudari Yunita, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, terdengar dengan jelas. Baik, selanjutnya pengecekan PPT. Baik, apakah PPT kami berpindah slide? Berpindah slide. Baik, jika sudah aman, kami dari PKM Media Sampah Etnis dari Universitas Negeri Makassar sudah siap melakukan presentasi. Terima kasih. Diingatkan kembali jika terdapat kendala teknis mudah agar temannya langsung bisa membackup ya, melanjutkan apa yang temannya sedang jelaskan. Juga diingatkan kembali kepada para peserta yang belum mengisi kehadiran bisa diisi melalui link yang telah kami bagikan di chat ya, di bagian chat. Kemudian juga mengingatkan bahwa nanti PPT ditampilkan selama presentasi, namun ketika diskusi ditutup dan hanya dibuka kembali jika memang dibutuhkan untuk menjawab atau diminta menampilkan kembali. Baik, siap. Kemudian nanti silakan langsung mulai ya, timer menunjukkan 20.00. Terima kasih. Punya. Balok diri memang tongi tulona Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pernahkah kita bertanya-tanya mengenai etnis yang sangat terkenal di Sulawesi Selatan? Etnis tersebut terdiri dari Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja yang kita kenal dengan nama 4 etnis. Sulawesi Selatan dihuni oleh 4 etnis budaya yang utama atau dominan berkembang dan berjalan beriringan. Hal tersebut diperkuat pada saat kami melakukan wawancara pra-penelitian kepada Bapak Yusuf yang merupakan pemandu wisata selama 20 tahun di Benteng Sumbaupu, Kota Makassar. Etnis Bugis dikenal sebagai etnis yang memegang kearifan lokal, Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebi yang mengandung nilai arif keluhuran dan kebijaksanaan. Kearifan lokal tersebut diinternalisasikan sebagai pegangan hidup dalam bersikap dan berperilaku, serta menjadi pegangan dalam berperilaku ekonomi. Pola wirausaha etnis Bugis dikenal dengan kemampuan melihat peluang di pasar sehingga semua pasar di Sulawesi Selatan hampir didominasi oleh etnis Bugis.
Adapun prinsip hidup etnis Makassar yaitu sikap Akbulo Sibatang yang merupakan prinsip solidaritas dan kebersamaan yang tinggi di tengah masyarakat. Ini menunjukkan sikap tingginya untuk terus melakukan pengelolaan dan berinovasi pada usaha secara bergotong royong. Pola wirausaha etnis Makassar dikenal dengan keseimbangan dalam melihat peluang pasar dan kekuatan sumber daya yang dimilikinya. Adapun etnis Toraja memiliki prinsip hidup seperti tongkonan yang merupakan identitas orang Toraja untuk membina hubungan kekeluargaan dan persekutuan dengan masyarakat lainnya. Prinsip tersebut sebagai bentuk kekuatan untuk mempersatukan tali persaudaraan dan persekutuan agar tetap kuat dan utuh untuk dapat beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman sebagai faktor pendukung pembangunan ekonomi Toraja yang berbasis pada kekuatan sumber daya. Selanjutnya, etnis terakhir yaitu etnis Mandar di mana karakteristik laut merupakan pembeda antara etnis Mandar dengan ketiga etnis lainnya. Orang Mandar menjunjung tinggi hal-hal yang baik, benar, dan mulia dengan berdasar pada prinsip sirik dan loko yang berarti malu yang menjadi identitas etnis Mandar. Beberapa penelitian sebelumnya berfokus dalam mengkaji wirausaha satu etnis saja dengan hasil yang berbeda, yang mana ini artinya belum ada yang melakukan penelitian berdasarkan gabungan beberapa etnis di Sulawesi Selatan. Berdasarkan perbedaan dari beberapa penelitian tersebut, sehingga kami Tim PKM RSH 4 Etnis Universitas Negeri Makassar dengan bangga mempersembahkan hasil penelitian kami yang berjudul Polarisasi Kewirausahaan 4 Etnis di Sulawesi Selatan dalam menarik atensi konsumen. Perkenalkan, saya Alda Hikmah Ramadhani Jiyut Limpo selaku Ketua Tim bersama anggota saya yaitu Suci Aulia Salsabila Usri, Yunita Afni Nurainun, Mega Utami, dan Doris Mawati Novila Numbuka yang didampingi oleh Bapak Dr. Anwar SE MSI. Tim penilai yang kami hormati, kebiasaan yang sudah terpola dalam setiap aktivitas merupakan budaya dari etnis dalam wilayah tertentu, di mana budaya mempengaruhi aktivitas wirausaha melalui orang-orang yang bekerja dalam suatu aktivitas. Dapat dilihat bahwa perbedaan budaya menjadi tolak ukur bagaimana seseorang dapat bertindak untuk memutuskan atau mengambil suatu keputusan yang terbaik menurut masing-masing pandangan. Namun, yang menjadi permasalahan, setiap etnis akan tetap berpegang teguh pada kebiasaan berwirausaha yang sering mereka lakukan. Umumnya, pendekatan yang digunakan oleh wirausahawan yaitu pendekatan berdasarkan teori market based dan teori resource based, di mana market based atau basis pasar yang dikemukakan oleh Porter pada tahun 1980 bahwa pengembangan suatu bisnis berdasarkan pada kekuatan pasar atau peluang di mana bisnis akan dilakukan. Adapun teori yang kedua yaitu resource based atau basis sumber daya yang dikemukakan oleh Barney pada tahun 1991 bahwa pengembangan suatu bisnis didasarkan pada keunggulan sumber dayanya atau kekuatan bisnis atau kekuatan pada jenis bisnis yang akan dikembangkan sebagai pilihan strategis untuk meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Adapun tujuan dalam penelitian kami yaitu untuk mengetahui pola atau bentuk perbandingan wirausaha dalam hal mengelola, memproduksi, dan memasarkan hasil produk serta keunggulan dan kelemahannya dengan latar belakang etnis yang berbeda. Tim penilai yang kami hormati, lokasi penelitian kami berada di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar, dengan jangka waktu penelitian yang dimulai sejak bulan Juni hingga Oktober 2023. Dalam penelitian ini, kami menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana yang menjadi subjek penelitian yaitu 4 etnis di Sulawesi Selatan, yaitu etnis Bugis, etnis Makassar, etnis Toraja, etnis Mandar, yang memiliki usaha pada bidang kuliner. Kemudian selanjutnya, dalam menggali informasi pada informan, kami melakukan teknik pengumpulan data snowball dan wawancara secara mendalam. Untuk tahapan analisis data, dalam penelitian ini diawali dengan pembuatan pedoman observasi dan wawancara yang dilanjutkan dengan mereduksi data, melakukan pengkodingan data yang diolah menggunakan aplikasi Atlas TI versi 9, kemudian dilakukan interpretasi data hingga pada tahapan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa satu, etnis Bugis dalam mengelola usaha cenderung bersifat mandiri serta memiliki kemampuan melihat peluang pasar, memiliki kepercayaan nilai adat, melibatkan praktik atau upacara adat, terutama yang berkaitan dengan keberuntungan dan kesuksesan usaha. Dalam produksi sangat menjaga kerahasiaan untuk menghasilkan produk, sehingga rela dalam usaha. Kelemahannya terdapat pada pendekatan tradisionalisme yang berlebihan. Kedua, etnis Makassar dalam mengelola usaha cenderung berasal dari warisan keluarga, serta memiliki kemampuan melihat peluang pasar, memiliki kepercayaan nilai-nilai budaya, dan tidak menutup diri terhadap perkembangan. Dalam produksi bersifat terbuka untuk menghasilkan produk, sehingga bersifat
terbuka untuk menghasilkan produk yang berorientasi pada pesanan untuk pemasaran lebih pelanggan. Keunggulan pola wirausaha pada etnis Makassar adalah budaya kolaboratif. Kelemahannya pada inovasi yang relatif kurang pada usaha dan cenderung monoton. 3. Etnis Mandar dalam mengelola usaha cenderung untuk membuka usaha dengan teknik warisan, tetapi tidak menutup kemungkinan usaha dibentuk dan dimulai secara mandiri, serta membangun berdasarkan keahlian dan kemampuan, melibatkan praktik atau upacara adat, terutama yang berkaitan dengan keberuntungan dan kesuksesan usaha. Dalam produksi bersifat semi rahasia untuk menghasilkan produk, sehingga cenderung memproduksi sekali dalam sehari dalam jumlah yang banyak. Untuk pemasaran lebih cenderung kepada orientasi keuntungan. Keunggulan pola wirausaha pada etnis Mandar adalah matang dalam pertimbangan risiko terhadap pengembalian. Kelemahannya kurang berani dalam pengembangan usaha secara cepat. Yang keempat, etnis Toraja dalam mengelola usaha cenderung untuk dibentuk dan dimulai secara mandiri, tetapi tidak menutup kemungkinan ialah usaha warisan. Memiliki kepercayaan nilai-nilai budaya dan tidak menutup diri terhadap perkembangan dalam memproduksi bersifat semi rahasia untuk menghasilkan produk, sehingga memproduksi sekali dalam sehari dalam jumlah yang banyak. Untuk pemasaran lebih cenderung kepada orientasi keuntungan. Keunggulan pola wirausaha pada etnis Toraja adalah budaya kebersamaan. Kelemahannya pada pengembangan usaha yang terdikte oleh kepercayaan agama dan adat. Tim penilaian kami hormati, atas dasar kerja keras, kerja cerdas, dan dedikasi seluruh anggota tim bersama dosen pendamping, tercapaian program ini yaitu dengan rincian logbook 90%, laporan kemajuan 100%, artikel ilmiah 100%, laporan akhir 0%, dan akun media sosial sebesar 80%. Adapun dana yang telah digunakan sebesar 91% dari 6.750.000 yang disetujui oleh Belmawa dan 100.000 dari Universitas Negeri Makassar. Tim penilaian kami hormati, adapun potensi hasil dan rencana tahapan berikutnya ialah tim akan membuat laporan akhir, finalisasi publikasi artikel di Jurnal Nasional TIFBER yang terakreditasi Sintat 3, mendaftarkan hak cipta artikel ilmiah, kemudian adalah melakukan pendaftaran publish brief yang akan dihakikan, serta membuat konten hasil program PKM Mahesa kami. Selanjutnya, potensi hasil lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi ilmiah mengenai pola kewirausahaan etnis di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar melalui pola atau bentuk perbandingan kewirausahaan, serta keunggulan dan kelemahannya. Pola atau bentuk, keunggulan dan kelemahan yang tergambarkan dapat digunakan sebagai representasi dalam melihat identitas masyarakat dengan 4 etnis yang berbeda di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar dan Indonesia secara umum. Secara khusus, riset ini dapat mengkonfirmasi teori market base dan teori resource base dalam berwirausaha. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam menentukan pola kewirausahaan yang lebih cocok diterapkan pada suatu lingkungan tertentu, terkhusus pada masing-masing etnis di Kota Makassar maupun di tempat lain secara luas. Dari penelitian ini diharapkan semua masyarakat dapat menempatkan upaya-upaya yang tepat dalam menggambarkan keragaman kebudayaan yang dihubungkan dengan konsep atau pola berwirausaha. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ke kampus kami tercinta, Universitas Negeri Makassar, dosen pendamping kami, serta semua yang terlibat dalam penelitian ini. Sebagai penutup, kami mengutip kutipan dari Pramudia Ananta yang mengatakan, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Semoga dengan tulisan ini, kami mampu mencatatkan sejarah dan menghidupkan peradaban lewat ide dan gagasan untuk pengembangan wirausaha di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. 4 etnis, beragam pola, beragam makna, dan beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silahkan, Pak. Oke. atau Ibu. Oke, terima kasih. Saya dulu ya, Bu. Oke, baik. Selamat ya, timnya Mbak Alda ya, dari UNF. Bagus. Pertanyaan saya satu dulu. Apakah selama ini belum ada karakteristik usaha atau wirausaha di masyarakat Bugis? Tidak ada penelitian itu betul. Ya, belum tulisan atau hasil penelitian karakteristik atau pola wirausaha di kalangan masyarakat Bugis. Sudah ada. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Sofini. Untuk karakteristik dari suku Bugis sendiri sudah ada penelitiannya, sudah ada penelitian terdahulunya Bapak. Jadi kami juga mengambil ya seperti itu. Ada ya. Terus kemudian yang lainnya ada Mandar, ada Toraja, dan juga yang lain ada enggak? Iya Pak, ada. Ada ya. Kalau begitu berarti harus ada bedanya. Anda kan ini seolah-olah mengkompilasi karakteristik 4 suku tadi itu ya. Ada ini kemudian dikompilasi gitu.
Kalau hanya seperti itu, orang akan mengatakan apa bedanya? Yang perlu ditonjolkan adalah ketika sudah ada penelitian dari 4 lokus tadi itu, Mandar, Toraja, dan seterusnya tadi itu, maka perlu ada yang perlu diangkat yang belum belum terekspos, ada karakteristik khusus atau pola-pola kewirausahaan yang belum. Nah, ini perlu dimunculkan maksud saya supaya tidak terjadi pengulangan. Pertama, yang kalau pengulangan karena apa? Hanya mengambil dari sejumlah ini. Kemudian Anda melakukan penelitian lagi, terjadi pengulangan. Kalau terjadi begitu ya, tapi harapan kami adalah mesti ada yang temukan dari adik-adik ini bahwa di Bugis itu seperti itu. Tadi katakanlah risk taker. Saya kira penjelasan tentang risk takernya, karakteristik kewirausahaan masyarakat Bugis sudah ada. Saya sudah tahu itu. Ada sejumlah buku tentang itu. Demikian juga yang lain, ada semi risk taker dan seterusnya. Itu kan itu yang diungkapkan begitu. Itu yang pertama. Jadi pastikan bahwa apa yang ada temukan dalam ini ada temuan baru atau yang belum terungkap oleh tulisan atau penelitian orang lain. Itu perlu dieksplor. Sehingga dengan demikian, inovasinya, kebaruannya, atau sesuatu yang perlu diungkapkan, yang belum diungkapkan itu akan terungkap. Jadi tujuan PRSA kan menemukan sesuatu yang, atau mengungkap sesuatu yang baru, yang belum pernah diungkap sebelumnya kan. Kalau risk taker, semi risk taker, saya sudah membaca ini ya, mohon maaf, sudah ada itu, penjelasan tentang itu sudah ada. Cuman ini yang belum apa gitu ya. Kalaupun risk taker, mungkin sama-sama katakan lagi antara sama-sama risk taker dengan sama risk takernya, tapi kan karakteristiknya berbeda. Nah, ini supaya bisa mengklarifikasi atau menspesifikasikan, oh ini loh sama-sama risk taker, tetapi ini kekuatannya ada di sini, ini kekuatannya ada di sini, masing-masing. Nah, ini masukan saya. Tapi ini penting supaya diungkap. Sehingga dengan demikian, satu, yang kedua, tujuan penelitian ini kan, permisi Pak, boleh gimana? Boleh, silakan. Senang saya malah kalau ada. boleh menambahkan pertanyaan Boleh, sebelumnya? boleh. Ya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin menambahkan jawaban. Jadi memang benar bahwa penelitian kami itu sudah dilakukan di masing-masing etnis. Namun keterbaruan dari penelitian kami itu belum ada yang melakukan penelitian di masing-masing etnis untuk bagaimana cara di masing-masing etnis tersebut dapat mengelola, memproduksi dan memasarkan hasil pemasaran mereka atau produk mereka. Dan dengan penelitian kami untuk empat etnis ini itu akan menggambarkan atau memberikan pengetahuan terbaru bahwa empat etnis ini mempunyai pola berwirausaha dalam mengelola itu tersendiri, dalam memproduksi itu masing-masing tersendiri, dan dalam memasarkan itu masing-masing tersendiri. Sehingga penelitian yang kami lakukan dari penelitian sebelumnya ada keterbaruannya dalam tujuan riset kami yang pertama, yaitu bagaimana cara mengelola, memasarkan, dan memproduksi hasil usaha dari setiap masing-masing etnis itu berdasarkan kebiasaan dan adat yang mereka punya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Itu satu elaborasi yang cukup menguatkan ya, penelitian ini ada sesuatu yang baru. Cuman perlu ditegaskan, inilah yang belum pernah diungkap. Walaupun hanya 1 atau 2 kalimat, tapi ungkapkan. Karena apa? Temuanmu ini. Kalau yang seperti dipaparkan 4 kuadran itu, ya semuanya tahu. Gitu ya. Artinya, tapi kalau ini loh yang belum pernah diungkap oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kan keren kan? Hanya statement saja menurut saya itu. Tuh yang kedua. Kalau ini kan mesti ada policy brief. Oleh karena itu, apakah perlu mematikan dari karakteristik? Kan enggak ya. Apa policy brief? Saya belum menemukan seperti apa ya policy brief untuk Bugis, untuk Mandar, untuk Toraja, yang pas untuk mereka. Sehingga keempat-empatnya tetap berjalan sebagai etnis yang memiliki pola kewirausahaan yang sangat khas, tetapi bisa berlanjut, bisa berlanjut ya, di era yang akan datang. Itu sangat penting. Oke, saya kira itu, mohon maaf. Waktunya harus dibagi dengan Bupati. Monggo Bupati. Baik, terima kasih Pak Sopingi, adik-adik. Selamat ya, dan terima kasih sudah melaksanakan risetnya dengan baik. Nah, adik-adik di sini tadi adik-adik akan melihat bagaimana polarisasi dari kewirausahaan 4 etnis dalam menarik atensi konsumen. Tadi kalau ditanya tentang polarisasi kewirausahaan 4 etnis itu adik-adik sudah menjawab. Nah, sekarang adalah bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh
oleh masing-masing etnis dalam usaha kuliner ini dalam menarik atensi dari konsumen gitu. Apakah ada yang tersirat atau misalnya apakah ada dari hasil penelitian adik-adik itu terhadap polarisasi kewirausahaan itu dari minat dari atensi dari konsumen itu sehingga bisa terlihat nanti novelty-nya seperti apa ya. Karena kalau hanya tentang polarisasi kewirausahaan aja everybody knows about that gitu ya, semua orang bisa melihat itu gitu, orang udah pada tahu gitu. Tetapi adakah yang tersembunyi terhadap atensi dari konsumen gitu ya? Apakah ada dari polarisasi kewirausahaan itu ada yang tersembunyi untuk atensi konsumen dan etnis manakah yang bisa melihat itu sehingga lebih banyak atensi konsumen itu terhadap etnis Makassar atau etnis Bugis atau etnis Mandar. Ada yang bisa ini memberikan Baik. tanggapan? Baik, Ibu Fatima, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi untuk menarik atensi konsumen sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa kalau kita lihat di etnis Bugis itu cara pandangnya melihat dari peluang di pasar. Kemudian pengelolaannya itu dipengaruhi oleh adat dan cara mereka melakukan produksi itu tertutup atau rahasia. Kemudian pemasarannya cenderung orientasi pada pelanggan. Nah, sehingga dari ketiga poin tersebut ini dapat menarik konsumen lebih banyak. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa etnis Bugis ini dikenal dengan percepatan usahanya di pasar. Seperti itu, Ibu. Untuk yang kuliner ya, untuk kuliner. Nah, kalau untuk yang lain, etnis yang lain, misalnya apa tadi ada coto Makassar, misalnya seperti itu ya, kuliner coto Makassar. Nah, ternyata coto Makassar itu kan menjadi ikonnya gitu ya, salah satu ikon kuliner dari Makassar. Nah, apakah ada budaya yang polarisasi budaya etnis Makassar itu terhadap atensi konsumen sehingga karena menurut saya itu bisa menjadi ikon Makassar itu Coto Makassar itu karena ada polarisasi kewirausahaan dari etnis Makassar itu gitu sehingga itu kan atensi peminat menjadi besar sehingga Coto Makassar itu udah dikenal sama semua orang gitu. Nah, kalau dari yang lain itu bagaimana? Baik, Bu, izin menjawab. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi, dari hasil temuan lapangan yang telah kami dapatkan pada saat turun lapangan, suku etnis Makassar itu berorientasi kepada pelanggan, yang dimana orientasi kepada pelanggan ini itu lebih mengutamakan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, apa yang menjadi kebutuhan dasar oleh pelanggan, dan berfokus kepada apa yang dapat diterima pelanggan lebih banyak daripada daripada etnis-etnis yang lain. Dan perlu diketahui bahwa orientasi kepada keuntungan ini itu menunjukkan bahwa pelaku usaha etnis Makassar lebih memprioritaskan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan sehingga akhir dari etnis tersebut itu memang memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Terima kasih. Baik, nanti kalau begitu disarankan dari hasil risetnya itu ada statement seperti itu, gitu ya, sehingga terlihat ya kebaruannya. Terima kasih adik-adik, sukses semuanya ya. Terima kasih dari kelompok 8. Terima kasih Ibu, Bapak. Paparannya mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Kemudian selanjutnya kami berikan kesempatan untuk melakukan persiapan